Coba Al-Maidah 46 coba buka. Iya, 46 gimana Bang? 46. Ngaku pengikut Nabi Isa. Jadi dalam Al-Quran Allah mengatakan, dan kami teruskan jejak bagi mereka, maksudnya Bani Israel itu, dengan datangnya Isa, membenarkan dari kitab sebelumnya Taurat, dan kami memberinya Injil. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Injil itu fungsinya sebagai pengajaran dan petunjuk bagi orang bertakwa. Jadi kalau abang mau bertakwa, baca Injil. Kemudian di ayat setelahnya, berhukumlah pengikut Injil dengan apa yang Allah turunkan di dalam Injil, bukan di dalam Quran. Apa deh, saya naikkan deh. Bang. Iya Bang Peng. Nah ini Bang, perusahaan TikTok ditutup Bang, karena kalian menghabiskan isi daripada Al-Quran Bang. Jadi bisnis dakwah nggak ada lagi nantinya Bang. Kami perusahaan dakwah ini tuh bisa tutup loh Bang. Berarti maksud abang itu, kalau misalnya Quran itu memang sengaja dikaburkan maknanya supaya laku buku-buku karangan ulama, begitu? Intinya perusahaan kami, perusahaan dakwah itu bisa tutup loh Bang, gara-gara ada TikTok ini, apalagi Truth, edit segala macam itu Bang. Itu memblokir bisnis dakwah kami Bang. Minta tolong Bang, jangan dibuka isi Quran tadi sepenuhnya Bang. Sedikit boleh lah Bang, kalau dikit. Tapi jangan semuanya. Jangan semuanya Bang, nanti kami perusahaan kami tutup loh Bang. Perusahaan kami tutup, jadi gimana nanti untuk cari nafkah kami lagi Bang? Makanya ustadz-ustadz itu saya lihat ya selalu membuat mereka itu terisolir. Contoh Somad, nggak mau buka percakapan diskusi dua arah. Somad, terus si ustadz-ustadz apa yang kira-kira terkenal lah. Ustadz kami terkenal loh Bang, nggak ada yang buka live Bang, nggak berani dia Bang. Oh betul. Aduh, ya kan makasih Bang Peng ya, makasih ya infonya ya. Gitu rupanya. Diteruskan loh Bang ya, jangan teruskan Bang. Wah, iya, makasih Bang Peng. Begitu ternyata teman-temannya. Oke ya. Kalau saya yang masa bodoh Bang, gak ada kepentingan apa-apa kan teman-teman. Gas terus. Bongkar kebenaran Quran, bongkar kebenaran Quran. Kawan. Oke. Selamat pagi kawan. Gimana kabarnya kawan? Alhamdulillah sehat-sehat. Iya. Masih menuhankan Nabi Isa? Kamu itunya dikurangin lah, sakit kuping saya. Apanya itu loh, kontak. Jangan pakai semua kawan. Itu headsetnya jangan pakai satu aja. Tuh, apa sakit kuping saya? Oke. Iya. Gimana? Jadi saya ada judul Quran meniru kitab S itu sebelumnya. Tapi dengan keliru, masih tanda tanya. Tadi udah saya buktikan satu ayat di Quran. Ternyata memang keliru, berbeda. Kalau secara tertulis ya. Standarnya Bang, pakai kitab apa Bang? Apa Biblos yang muncul di Yunani itu sebagai kitab suci? Loh, kan gini loh Bang. Kita jangan ke arah sana, kita baca yang tertulis aja. Nah, acuannya mana gitu? Yang menjadi acuan dasar bahwa abang tahu kitab yang benar itu di mana gitu. Emang Quran yang abang Anda kan begini Quran yang abang pegang itu benar. Begini saudara. Bentar, Quran yang abang pegang itu benar. Oke lah, Anda mengkritisi Al-Quran. Yang jadi pertanyaan saya, yang menjadi acuan bahwa Al-Quran itu keliru berdasarkan kitab apa saudara? Bukan itu loh, Quran meniru kitab sebelumnya. Iya, Quran meniru kitab sebelumnya. Meniru itu nggak apa-apa kalau benar, tapi keliru gitu loh Bang. Kitab sebelumnya itu apa Bang?
Kitab sebelumnya ya Alkitab. Iya. Ya Alkitab yang mana yang kalian pahami bahwa Ya. Alkitab itu adalah kitab. Di mana? Apa kamu pernah melihat Alkitab Bang, itu seperti kita apa? nggak Apa kamu pernah bahas, baca? kita tidak bahas itu. Yang kita bahas adalah yang tertulisnya, paham? Siapa Iya, juga yang Bang. Ketika Abang itu, Siapa juga ya, yang silakan. menjamin Al-Quran ini yang abang pegang itu sekarang benar? Tapi saya tidak mau mengarahkan ke situ. Coba buktikan bahwa Quran ini benar, coba. Saya bukan mengarah ke situ, Bang. Begini, Bang. Abang itu nggak usah jauh-jauh ke Al-Quran. Ke agama Hindu sekalipun Buddha, kitab mereka adalah kitab yang benar. Bagaimana Anda, Abang, menanyakan kepada seorang Muslim tentang kitabnya sebagai suatu kitab yang benar? Ya jelas, itu kitab yang benar. Tapi Abang, ketika Abang itu menarasikan bahwa kitab Al-Quran dikritisi secara, oke lah, secara mendalam, menurut Bang Trud, kawan, yang menjadi acuan ini kitab apa, Bang, gitu. Sementara di dalam Al-Quran sendiri bahwa kitab-kitab itu ahli kitab sudah merubah dan dikatakan bahwa kitab yang ditulis adalah kitab dari Tuhan, padahal bukan. Sudah diterangkan di dalam Al-Quran. Yang menjadi acuan kitab apa, Bang? Tolong Abang jelaskan di situ dulu. Oke. Ini si anak ini gini loh. Kita tidak mengkritisi, membuktikan kitab ini benar, tidak. Tapi kita melihat bahwa ada kemiripan antara Quran. Tadi kamu kan baru naik. Ini saya kasih tahu kamu tadi ya, ceritanya itu begini. Ada ayat Quran mengatakan, huwal awwalu wal akhir, wal johir wal batin, dan seterusnya di surat Al-Hadid ayat 3. Dialah yang awal dan yang akhir, dan seterusnya. Teman abang tadi naik, bang, huwanya di sini siapa? Allah. Jadi maksudnya kan ayat itu Allah lah yang awal dan yang akhir, dan seterusnya. Ternyata itu mirip, awal dan akhir itu mirip sama kitab yang ada dalam Alkitab. Tadi udah dibuktikan di kitab Wahyu. Sebentar. Ternyata yang ngomong itu bukan Allah, tapi Yesus. Akulah yang awal dan yang akhir. Sama nggak itu? Bentar, sudah, sama nggak? Bang. Bentar. Sama nggak di kalimat awal dan akhirnya, sama nggak? Tapi makanya Bang, Abang bentar, itu tunjukkan di Quran, di Quran itu ya. Allah huwa ya Allah. Di kitab mereka itu Yesus. Abang, ya. Abang itu kan membawa kitab Wahyu ya. Di mana di kitab Wahyu itu tertulis Yesus. Di situ kalau saya baca, Bang, di kitab Wahyu itu monster, Bang, di situ bertanduk 7, terus berambut api. Itu, Bang, yang mengaku Alfa dan Omega. Anda turun aja. Kalau Anda masih memahami seperti itu, Anda turun aja. Karena yang punya kitab yang kok menjawab. Bisa, Bang? Soalnya karena yang punya kitab yang menjawab. Kok Anda yang memahami kitab orang? Ya, Abang bagaimana Abang menyimpulkan kitab Al-Quran terhadap sesuatu yang tidak kami imani? Saya ini orangnya kan netral, betul. Iya, silakan. Saya juga netral. Saya baca Quran, ada narasinya yang mirip dengan apa yang ada dalam Alkitab. Paham? Ya nggak sama, Bang. Saya bilang itu mirip. Makanya Quran meniru. Loh, begini Bang, begini Bang. Sebelumnya, kawan, tapi begini. Dengan keliru. Paham nggak maksud saya? Awal dan yang akhir itu ada di Quran kan? Betul. Oke, silakan. Akan ada di Quran kalimat itu. Ya, saya baca. Saya orang netral aja ini. Ya kan? Katakanlah saya ateis misalnya. Nah, saya baca Al-Quran, dialah yang awal dan yang akhir, merujuk kepada Allah. Huwal awalu wal akhir, huwanya kepada Allah. Tadi teman abang jawab seperti itu. Tapi
yang awal dan akhir itu yang berkata di situ akulah yang awal dan yang akhir. Kalimatnya dan seterusnya kan mirip, awal dan akhir. Di Quran merujuk kepada Allah yang mengatakan itu, di Alkitab merujuk kepada Yesus. Jadi yang samanya itu awal dan akhir saja. Oke, silahkan ketawa. Ya. Paham nggak maksud saya? Oke. Iya, tapi Terus? begini kawan, ketika kawan itu saling bicara ya, tolong kawan itu jangan menurunkan orang gitu ya. Begini kawan, ketika kawan itu menyimpulkan sesuatu yang sama atau yang ada mirip, di situ banyak Kang yang kata-kata mirip, misalnya ya, kita kutip ya di kitab orang Yahudi Ulangan 6 ayat 4. Di situ tentang Esa, Allah itu Esa katanya. Di dalam Al-Qur'an di surah Al-Ikhlas Allah juga menegaskan Allah Esa. Jadi bagaimana kemiripan itu Anda salah pahami kawan gitu. Jadi kalau misalnya ada kitab ya yang menerangkan tentang keesaan Tuhan, bahwa Tuhan itu Esa. Jadi kitab lain itu meniru begitu maksudnya atau menjiplak, gimana Bang? Menurut Abang itu? Ya menurut saya begini Bang. Tadi kan saya bilang kita anggap yang awal itulah yang duluan ada. Kita anggap. Ya kita nggak usah yang lain-lain deh ya, kita anggap. Dan itu benar. Terus kan Al-Quran datang setelahnya. Ya kan? Nggak mungkin dong. Yang meniru adalah kitab yang datang sebelumnya. Yang meniru itu adalah, sebentar dong Bang, sebentar. Yang meniru itu adalah pasti yang datang setelahnya. Tidak apa-apa, meniru boleh tidak? Ya boleh-boleh aja. Emang kenapa? Artinya kan kebenaran, mendukung kebenaran di kitab sebelumnya, kan nggak masalah. Tapi masalahnya sudah meniru kitab sebelumnya, menirunya itu dengan keliru. Di kitab setelahnya itu Allah lah yang awal dan yang akhir. Di kitab sebelumnya akulah yang awal dan akhir merujuk Tuhan Yesus. Oke, ini Bang. Kalau Abang itu ya membawa siapa yang lebih dulu ada, ya, kita bicara kitab Yahudi dulu Bang. Kitab Yahudi dulu ya, kita di Ulangan ya Bang, Ulangan. Di Ulangan 6 ayat 4. Dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa ya. Kenapa PB itu menjiplak lagi melalui Markus 12:29? Tuhan Allah kita, Tuhan itu Esa. Itu gimana kok jiplak itu Ya Bang? nggak Itu apa-apa gimana? Bang. Yang benar ini Ulangan apa sama. Markus? Bentar, narasinya tapi sama. Iya Ya nggak sama. apa-apa. Nggak masalah kalau sama Bang. Loh, kok nggak apa-apa? Gimana? Masalahnya udah meniru tapi redaksinya berbeda Bang, maksud saya begitu. Loh, Ya nggak bagaimana apa-apa. kok bilang Selamat pagi. justru Bang, kawan, redaksinya juga berbeda. Ulangan Ya udah. ini Oke, kitabnya Bang Ana Musa. Alif. Bang Ana Markus Alif, ini aku kitabnya mau- siapa? Bang Ana Alif, aku mau Sudah tanya jelas. sama The Truth. Bang Ana Alif, Assalamualaikum. Iya, Bang. silakan. Kalau kawan kita ini kan dia tidak Assalamualaikum ya. Jadi begini, coba Bang Ana Alif bayangkan, dalam cerita agama beliau, ya, Bunda Maria itu hamil. Dan waktu ditanya, kenapa kamu hamil? Bagaimana mungkin dia bercerita sama orang-orang dan masyarakat zaman itu, oh saya ketemu roh dan saya hamil. Emang kalau ada perempuan hari ini hamil, kok hamil? Aku ketemu roh terus hamil, emang ada yang percaya? Kalau di Al-Quran, Yesus atau Nabi Isa masih kecil itu sudah bisa menjawab bro. Sudah bisa menjawab dia. Jadi kalau Berat dibilang, ini, Trud. kenapa Berat, kau Trud. hamil? Mau orang berat Sudah tuh. dibilang, Jawab. Abdullah, Jawab. hambanya Musuh mau Allah. berat. Jadi lebih hebat Al-Quran Iya. menjelaskan coy. Ya. Jadi kalau ada perempuan hamil zaman sekarang kau hamil kau ada roh. Ribut, Gimana mungkin ribut, orang ribut. percaya
Jawab coy. Citrut. Indonesia tanah air. Katanya kitab dia benar, kitab kau jong. Yesus kau aja nggak tahu kitab itu ada. Jadi Detrut, Nggak paham-paham, masa di dalam kitab asli nabi-nabi pilihan Tuhan itu mabuk-mabukan, tidur sama anak perempuannya. Udah gila kau, kok Tuhan salah pilih nabi, woi. Berat. Ayo Trut Jadi- jawab berat. Tuh musuhku Jadi sekarang Tuhan berat. mengaca, bagaimana mungkin nabi pilihan Tuhan itu ada yang hamil, ada yang bercinta sama anak perempuannya, ada yang mabuk-mabukan telanjang dada. Gimana itu the truth? Itu the truth atau the fourth? Mawar. Jadi kawanku, Mawar. saudaraku, di dalam Mawar. Al-Quran ya, orang itu bisa percaya Mawar, bahwa Mawar. Nabi Isa atau Yesua Al-Masih itu adalah anak miracle karena dia bisa bicara waktu masih Kasih kecil. Pak Miostik, Ibu Grace. Jadi kalau di Kak dalam Kata Yes, kitab Kak Kata kamu, Yes. bagaimana Kak Kata mungkin Yes, The ya, bagus, Truth? bagus. Kak Terima Kata kasih. Oke. Jadi The Truth, Kakak di Yes. kitab Al-Quran itu Pak Miostik, terima Yesus kasih, Pak itu Miostik. benar-benar mempunyai harkat dan martabat yang mantap. Oke. Nah di dalam ajaran kau Yesus kok Tak terkutuk. Yang terkutuk itu setan, bukan Tuhan. Berat. Jadi Berat. ini ya, Cat Eyes, kita tidak lagi menjelaskan pemahaman kita di sini. Aduh, Kita kau netral, jangan sebentar, memojokkan saudara sebentar. aku kayak Kita netral, sebentar dong, supaya ngerti maksudnya. Kita netral membaca yang tertulis aja. Lah tertulis dong di dalam Makanya- Al-Quran itu Nabi makanya Isa waktu dengarkan. lahir baru masih kecil dia Iya, itu ngomong. dengarkan, kan ada Bisa judul. ngomong, abangku. Iya, Abangku. ini kan ada Coba abang judul. bilang, coba abang berpikir ya, di zaman itu Susah banget perempuan ini orang. pegang-pegangan aja nggak boleh, Udahlah, bisa kena cambuk dia. Gak ngerti maksudnya. bisa ada- Bang Ana, ngerti maksud saya ya. Kita tidak lagi untuk menginterpretasi ayat itu, tidak. Kita bukan posisi pada saat itu. Ngerti maksud saya ya? Paham ya? Kita tidak, oh ini salah, iya, ini iya. benar, ini salah. Kita baca yang tertulis aja. Iya Anggaplah tapi semua benar. Anggaplah semua benar. Ya kan? Kita cuma membaca yang tertulis saja. Paham? Ya lanjut ya. Yang kedua nih. begini Tadi kawan, yang begini pertama. kawan, mengenai Yang kedua. apa namanya unek-unek unek-unek ibu itu tadi ya. Betul. Menurut Bang Trut itu gimana jawabannya? Jawab dulu dong gitu. Unek-unek Iya. itu. Ya memang yang tertulis itu kan ada qala ini Abdullahi ataniyal kitab. Coba kita tidak lagi membahas apa pemahaman kita gitu loh Bang. Kita lagi membahas apa yang tertulis. Yang tertulis ya itulah yang kita baca. Begitu aja Bang. Ya Bang Begini, Anale. begini kawan, Kita lanjut kawan ya. ini kan waktunya masih pagi. Begini kawan, abang itu tujuan dari narasi abang itu sebenarnya tujuannya apa bang? Gitu bang, tujuannya itu. Tujuannya Iya begini bang, abang itu selalu menarasikan tentang Al-Quran, tentang Nabi Isa, terus akan Nabi Isa itu di atas segala-galanya gitu. Bahkan Bang Trut itu mengatakan bahwa Nabi Isa itu adalah Allah itu sendiri gitu ya. Ya kan begitu bang. Terus ya bukan, tujuannya abang itu konsekuensi, itu konsekuensi kalau kitab Al-Quran ini harus dibenarkan terhadap kitab sebelumnya. Itu konsekuensi logisnya Bang. Mengerti maksud saya? Begini bang, seharusnya abang itu tujuannya itu bagaimana kitab yang datang sebelum kitab orang Yahudi itu yang harus dikritisi bang. Ibarat begini bang, ada Ini saya ada tidak, tiga kitab. tidak lagi Begini, Bang. mengkritisi. Siapa Ada bilang tiga saya kitab, Bang. mengkritisi? Iya ada 3 kitab. Satu itu anggaplah PL, kitab Yahudi ya, yang Taurat ya, atau di situ disebut di dalam Al-Quran ada Taurat, ada Zabur. Terus ada kitab Injil ya.
Injil. Tapi kan secara apa ya? Secara fisiknya Injil yang mana yang dimaksud Allah di dalam Al-Qur'an? Terus Bukan ke arah sana, Bang. Itu kan pemahaman kita. Kita tidak membandingkan itu. Saya pun bisa aja. Ini Quran banyak versi, versi yang benar. Yang mana yang firman Allah? Kan begitu, begini, Bang. Bang. Makanya, Bang Rud, kawan, Kita nggak lagi begini. bahas itu, Bang. Ya, acuannya, Bang. Acuan ketika Abang itu mengutip ayat Al-Qur'an, acuannya kitab apa itu, Bang? Maksudnya, Bang. Yang ada sekarang Apa dan yang kitab tertulis. Perjanjian Baru? Yang ada sekarang dan yang tertulis. Iya, kitab apa, Bang? Itu misalnya kitab Wahyu. Aduh, tadi sudah, Bang. Tadi ada kitab Wahyu, ada narasi yang awal dan yang akhir. Di Quran juga ada narasi yang awal dan yang akhir. Di Quran yang awal dan akhir itu huwal awalu wal akhir. Sedangkan di kitab Alkitab yang mengatakan awal dan akhir itu adalah Tuhan Yesus. Di mana, Bang, tertulis di kitab Wahyu bahwa Yesus mengatakan itu? Tadi udah saya tanya, Bang, akulah Iya, di yang mana awal di situ, dan akhir. Bang? Itu kan perspektif mereka bahwa di ayat itu adalah Makanya Yesus. saya bilang, Abang, gini, Bang, kita tidak lagi menafsirkan kitab, kita baca yang tertulis. Paham maksud saya? Ini bukan polemik. Oke, anak-anak, Ya, kita lanjut. poinnya apa, Bang? Poinnya apa, Bang? Poinnya, Sementara acuan sebagai kitab kebenaran kita tidak tahu yang dimaksud Allah. Misalnya ya kitab kita anggaplah Injil, semua benar yang kitab tertulis Zabur, sekarang. kitab. Bang, Loh, anak, jangan dianggap, Bang. Sudah saya Nggak boleh. bilang. Karena Ini dalam kita Al-Quran netral. juga, Duh, gimana sih? Al-Quran juga memberikan Nggak rambu-rambu, paham. Bang. Gak paham gimana sih? Saya paham, Bang. Apa Abang itu sependapat dengan Oten-Oten? Kita begini, Bang. Abang itu selalu menarasikan tentang Nabi Isa. Apakah Oten-Oten itu Gak bisa lanjut kalau begini, teman-teman. ya mengimani Bang Trud bahwa Nabi Isa itu adalah Yesus? Ya, saya nggak peduli, Bang, mau gimana mereka memahaminya. Ya kan, Masa saya makanya, harus Bang, bisa buat mengatur apa, orang? Bang, gitu? Masa saya bisa Malah mengatur Oten orang? jadi ateis nanti, Bang. Kasihan enggak. Otennya jadi ateis nanti. Enggak percaya Alkitab, percaya Al-Quran, tapi enggak percaya Allah. Ateis nanti. Bahaya kamu ini, Bang. Bukan yang muslim jadi murtad. Bukan yang muslim jadi murtad. Makanya, Bang, Bukan yang muslim yang jadi kalau murtadin. Abang itu menarasikan Nabi Isa itu adalah Yesus, justru Oten-Oten akan jadi ateis, Bang. Ya, nggak Dia gini, percaya Bang. Al-Quran, Gimana, tapi teman-teman. enggak percaya Nabi Isa adalah Yesus. Ateis Ya, kita itu, lanjut ya. Bang. Kita lanjut ya. Mau? Ya, Lanjut. silakan. Abang buka surat Az-Zukhruf ayat 61 coba. Coba, Bang. Wa innahu la'ilmul lisa'ah. Betul. Wa innahu. Abang buka Quran. Coba, Bang, dibuka. Ada Quran di situ. Iya. Saya Coba bacakan, Bang, dibaca. ya. Dibaca silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Wa innahu la ilmul lisya'ati fala tantarunna biha wattabi'un. Hadza siratum mustaqim. Sesungguhnya Sadaqallahu dia Isa. Ya. Sesungguhnya dia wa innahu sesungguhnya dia itu Isa ya, merujuk benar-benar menjadi lisaati, la ilmu, pengetahuan ya, atau pertanda. Lisaati fala tamtarunna biha wa tabi'un. Ia akan datangnya hari kiamat, dan oleh karena itu jangan sekali kamu ragu tentang kiamat itu ya, dan ikutilah petunjukku. Ini adalah jalannya. Oke. Ya. Oke, kita bahas ayat di itu situ dulu ya. ada siratum mustaqim. Ya, Bentar, gimana, bentar, Bang? kita bahas ya. Oke, wa innahu, hu-nya itu kepada siapa, Bang? Isa. Isa kan? Dan Iya. sesungguhnya dia. Hu-nya itu kepada Isa kan? La ilmun, Iya. la benar-benar. Ilmun itu, Bang, dalam bahasa Arab itu mengetahui. La ilmul lisya'ati, Bang. Di situ ada Iya. la ilmun. Iya,
la ilmun ilmun itu kan kata dasarnya ilmun ya, ilmun. Iya. La ilmun. Tahu. Iya. Contoh. Menjadi la ilmun, iya. Kalau pertanda itu la'alamun. Benar-benar La pertanda. ilmun itu pertanda, Bang. Makanya La ilmun itu bukan, pertanda. Bang, Sebagai bukan. bentuk pengetahuan dari ilmu. Ya, silakan. Ini ya saya contohkan ayatnya ya yang sama, pakai kata ilmun. Dan saya udah nanya sama Bang Asta, sama Ustadz Faisal yang ngerti bahasa Arab, dan sama orang Arab asli, Bang, bahkan Bang orang Arab asli. Ya, ilmun itu artinya mengetahui. Contoh ya, sebentar ya. Saya bawakan ayat Ali Imran nih. Contoh ya. Nah. Bukan pertanda, Bang, mengetahui. Sebentar ya, ilmun. Sebentar ya, Bang. Ilmin, ini ilmin ya. Sama ini, contohnya di surat Ali Imran ayat 61, saya bacakan ya. Faman hazzaka fihi man ba'di ma ja'aka minal ilmi. Ya. Siapakah yang mau membantumu tentang kisahnya sesudah datang pengetahuan. Jadi bukan diartikan sesudah datang pertanda. Konteks ayatnya jadi lain, Bang. Saya bacakan ayat lain ya, ilmun, ini kata ilmun. Coba Bang ya, saya spill dulu ayatnya ya. Ya nggak apa-apa, jelaskan Bang, jelaskan. Ini Bang. Mana menurut Abang ya? Bentar ini Bang. Bentar ya, teman-teman ya. Bentar. Brur ya. Hanya ilmun. Nih. Ali Imran. Ini Ali Imran ayat 66. Nih kita baca ya. Nutum haula'i hajjatum fima lakum bihi ilmun falima dan seterusnya toh. Coba kita baca ya. Nih, beginilah kamu ini sewajarnya berbantah-bantahan terhadap hal yang kamu pasti ketahuin. Tuh, betul saya. Bukan kita artikan begini. Beginilah kamu ini sewajarnya berbantah-bantahan tentang hal yang kamu pertanda. Kan nggak begitu, Bang. Maka kenapa kamu berbantah-bantahan tentang hal yang tidak kamu ketahui, bukan kamu pertanda. Jadi betul-betul ilmu itu mengetahui, Bang, artinya bukan tanda gitu loh, Bang. Setuju narasinya? Oke, saya ngikutin. Gak cocok kan kalau ilmu itu kita artikan pertanda. Sebentar, Bang, sabar, Bang. Silakan. Wa innahu la ilmun lisya'ati fala tamtarunnah biha wattabi'un hadza siratul mustaqim. Wa innahu sesungguhnya itu Isa al-Masih la ilmun, benar-benar mengetahui. La ilmun yang mempunyai pengetahuan. Bagi hari saat fala tamtarunna biha wattabi'un. Ya, bagi saat itu kan. Ya. Begini Bang, saya ngikutin Abang. Abang ya. Artinya itu kan. Ngikutin Abang. Oke. Nah, saya lanjut biar jawab. Abang senang pagi-pagi biar nggak stres. Ya, saya lanjut jawab ya. Oke. Stres ya. Oke, ya udah. Bentar menurut dong. Abang. Bentar dong. Iya, silakan. Bentar Bang, nggak ada poinnya. Kan saya nyambung. Saya udah tunjukkan ayatnya. Ilmun itu adalah pengetahuan, mengetahui. Jadi ayat itu begini. Dan sesungguhnya Isa lah benar-benar ilmu mengetahui hari sa'ah itu. Ayatnya begitu. Ya udah saya tanya nih sama yang punya kitab sebelumnya.
Ya, Yesus itu sebagai anak, katanya kan dia anak Allah. Oten-oten. Siapa yang mengetahui hari kiamat? Apakah anak mengetahui hari kiamat? Cuma ayat berapa coba? Dalam Alkitab kalian yang mengetahui hari kiamat itu siapa? Coba yang Kristen naik, yang Kristen boleh sekarang naik, coba. Bapak. Ya, Mak. Bang, jangan dijawab, biar aja kitabnya yang menjawab. Makanya ayat berapa? Biar saya buka ayat berapa? Silakan. Mana nih yang oten ini? Oh nih Bang Jo Christian ini oten ini kayaknya nih. Ayo silakan saya buka nih. Coba. Apakah anak Allah kalian ini mengetahui hari kiamat? Seperti apa yang disampaikan dalam Al-Quran? Silakan. Ya saya baca coba di ayatnya mana? Ayatnya mana? Di Alkitab di mana ayatnya? Bang Jud muter-muter Bang Jud. Saya bantu kawan. Di mana Bang Ana? Matius 24 ayat 36. Kok abang lebih tahu Bang Ana? Ya, gimana abang ini? Saya baca. Kak, saya nggak percaya. Saya baca Matius berapa? 24:36. Matius 24. Matius. Bentar Bang. Matius 24:36. 24:36. Saya baca ya. Tetapi saya baca 35 dulu ya. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataanku tidak akan berlalu. 36-nya, tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Malaikat-malaikat di surga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Berarti Quran Anda salah, keliru. Berarti salah. Berarti Isa itu nggak tahu hari kiamat saat itu. Sudah Bang. Bapak. Gini. Ini kan dibaca ayatnya. Baca. Saya ulangin. Iya. Tetapi Silakan. tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu. Saat itu kan sama ini saat. Sa'ah. Wa innahu la ilmul lisa'ah. Ada tentang tahu, ada bahasa tahu, ilmun, ada bahasa sa'ah. Berarti cocok nggak meniru, Quran meniru kitab sebelumnya tapi keliru. Kan? Itu dulu. Tapi kelirunya nanti deh dibuang ya. Ada kata saat dan ada kata mengetahui. Loh, abang kok malah ketawa? Abang malah ketawa, Bang Anam. Ini Bang, Aduh, sabar dong. Penonton bantu tampil 2K ya. Ya. Oke. Seru Bang, seru. Makanya, bentar kita baca dong. Kan kita bilang Bang, Ya. kita lagi tidak bahas kitab ini benar, kitab itu benar. Enggak gitu Bang. Kita baca yang tertulis aja. Oke ya. Bentar. Tetapi tentang hari dan saat itu ada sa'ah. Di Quran ada sa'ah. Di sini ada saat. Tidak seorang pun yang tahu. Itu di Quran ada ilmun, mengetahui. Di sini ada ilmu tahu. Malaikat-malaikat di surga pun tidak. Oh, berarti saat itu malaikat di surga tidak tahu. Dan anak pun tidak. Anak di sini merujuk kepada Yesus kan, karena dia anak Allah, katanya kan begitu. Berarti Yesus pun tidak tahu. Hanya Bapa sendiri. Jadi Bapa itu yang mengetahui. Kalau di Quran tidak, Quran abang Isa mengetahui hari kiamat. Oh, gimana saya baca yang tertulis kok Bang? Iya. Gimana? Oke, Betul. saya ikuti alur Bang. Ya udah Kawan, abang tanggapi, begini kawan, gini. Oke, saya ngikutin alurnya Bang. Perhatikan ya oten-oten.
Yesus itu nggak tahu hari kiamat ya di kitab kalian. Nabi Isa tahu hari kiamat di dalam Al-Quran. Kata Bang Trut ini. Makanya Bang Trut ini membuat pusing Oten. Saya baca yang tertulis, Bang. Ya, Kok saya, Oten itu Bang, ujung-ujungnya nanti ateis Bang. Nggak percaya kitabnya. Percaya Al-Quran. Nabi Isa itu lebih oke di dalam Al-Quran gitu Bang. Abang itu kasihan Oten Bang. Nanti ateis semua Oten itu. berarti gini ya. Berarti Oke, gimana? bentar. Menurut hati nurani Abang, saya jawab ini menurut hati nurani Abang sekarang ya. Saya perbolehkan Abang mau menafsirkan. Betul tidak Yesus itu tahu hari kiamat? Kalau menurut kitab kan sudah jelas Bang. Bukan. Tadi kan udah dibaca. Kalau menurut Iya. pemahaman Abang, betul tidak Yesus tidak tahu hari kiamat? Atau dia tahu? Ya jelas nggak tahu Bang. Ini menurut Abang loh, bukan menurut yang dibaca loh. Menurut hati nurani Abang loh, saya tanya. Ya tidak tahu Bang. Tapi kenapa Al-Quran Abang mengatakan Nabi Isa tahu hari kiamat? Loh, Abang kan Bang, Abang Bang, Abang itu apa ya? Apa namanya di dalam Islam itu Abang kenal dengan kalimat mukasyafah. Terus Abang tahu dengan kalimat laduni. Abang mau bantah apa? Berarti Quran Abang gini. Berarti Quran Abang itu secara tertulisnya Abang mau mengakui itu salah. Begini Akuin aja, nggak Bang, apa-apa. di dalam kita itu tentang pengetahuan seperti itu, kita itu tidak apa ya, tidak kesulitan menjawabnya Bang. Ketika Allah itu berkehendak kepada sesuatu melalui mukasyafahnya, dia memberikan mukasyafah kepada manusia, memberikan Sebelum Abang ngomong, bentar, sebelum Abang Ya, ngomong, silakan. saya ngomong dulu. Ayat ini sudah saya tanya sama orang Arab sendiri, Bang. Ustadz Asta, Ustadz Faisal kan, ya Majid, Fanan, yang ngerti bahasa Arab. Ya, ilmu ini betul-betul mengetahui. Makanya hunya mereka nggak mau kepada Isa. Wa innahunya itu Allah. Domirnya itu, hu itu, dianya itu, dan sesungguhnya dia benar-benar mengetahui hari kiamat, nggak mau kepada Isa, tapi kepada Allah. Makanya kalau Abang memahami hunya itu kepada Isa, ya berarti kitab Abang yang salah. Oke. Kalau hati nurani Abang, hanya Allah yang tahu hari kiamat, bukan Isa. Oke. Nah, silakan. Begini Bang ya. Oke lah, saya ngikutin alur Abang kemanapun alur Abang itu. Ya, silakan. Cuman di dalam Al-Quran Bang sudah apa ya, memberikan aturan yang jelas ya di dalam Al-Quran. Di situ juga di dalam apa ya, Al-Baqarah, idqala lahu rabbu. Di sini Bang, di sini ya. Ini nih, ntar dulu. Surat Al-Anbiya ya. Wa ma arsalna min qablika mir rasuli illa tuhi ilahi la ilaha illallah ana fattabi'un. Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Nabi Muhammad, melainkan kami mewahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, maka sembahlah aku. Jadi ini memberikan poin Bang. Jadi kaidah tentang Nabi dan Allah itu sudah dibedakan ya. Kalau menurut saya Bang, kalau Abang itu membawa ayat itu tentang itu merujuk kepada Allah, ya silakan Abang. Tapi tidak ada di dalam kaidah Al-Quran itu sendiri bahwa Nabi itu adalah Allah itu sendiri, begitu Bang. Abang itu membuat Oten itu bingung Bang. Percayalah, Oten semua nanti ateis Oten itu. Kalau nanti orang Islam itu murtad semua. Tapi nggak apa-apa Bang. Kalau tahu Al-Quran. Di sini kawan. Silakan. Sini kawan. Ini banyak yang typing kawan. Si Alif itu tidak percaya Al-Quran. Justru saya ini percaya Al-Quran kawan-kawan yang typing ya. Makanya Bang Trut ini mengajak kalian untuk ateis dulu, membersihkan pengetahuan kalian dulu, menetralkan.
baru masuk Islam gitu ya. Kok abang bahas orang-orang oten-oten yang nonton. Bagus Bang Trud. Ya silakan Bang Trud. Ya Justru mereka silakan. DM saya bang. Bahas saya ada yang bawa saya sebentar, ini pengalaman. Katanya, Bang. Iya, abang nggak gini. Saya punya pengalaman bang. Semenjak saya berdakwah seperti ini, banyak loh bang. Bang, DM saya bang. Itu 5 orang ada, saya nggak bohong. Cuma saya rahasiakan lah, nggak enakan privasi. Bang, aku nonton live-mu. Ya, aku mu'alaf. Dulunya aku Kristen. Tapi setelah aku tonton live-mu bang, kau menjelaskan Quran, aku jadi mau balik lagi bang, jadi oten bang. Cuma saya nggak mau lah siapa orangnya teman-teman. Kemarin saya tahu dia nonton, saya tahu gitu loh. Cuma saya nyuruh dia naik, itu kan privasi bang. Ya kan dia malu kan. Nggak kayak Komal Juma bang, orang Islam disyahadatkan. Supaya dapat koin bertebaran. Udah tahu Islam benar-benar Islam, dari kecil disyahadatkan asyhadu alla ilaha illallah, kan gimana bang? Nah, sekarang gini bang. Oke, begini bang, saya salut kepada bang kawan Bang Trud ya. Ketika ada orang-orang oten yang mu'alaf tapi mau kembali ke Yesus. Tapi saya senang bang, dia akan baca Al-Quran, bukan baca Biblos lagi, gitu bang. Karena di dalam Al-Quran kan sudah dijelaskan. Abang nggak menilai mereka, abang nggak menilai mereka. Iya. Ya kita kan melihat narasi dia ke saya, bukan kita menilai mereka. Itu typing berarti Isa adalah Allah katanya ya. Ini saudara yang typing, Nabi Isa itu adalah hamba Allah. Di dalam Al-Quran itu Nabi Isa itu akan diadili di akhir zaman oleh Allah. Gimana Bang Trud? Ya Bang Trud ini mengajak kalian kepada ateis dulu ya. Makanya di dalam dia yang mengadili, mana? Kok dia diadili ya, di akhir zaman dia yang menjadi pengadil, gimana? Macam-macam aja Bang. Gimana Bang Trud? Justru Nabi Isa itu akan diadili oleh Allah sebagaimana tertulis. Abang tahu enggak ya ayatnya di situ? Yang mana bang, dia diadili itu yang mana? Gak ada. Oke, kita lanjut ya. Gini bang, kita to the point aja lah, yang tadi lah biar ada poinnya. Makanya bang, itu kan sudah saya tanyakan. Wa innahu la ilmul lisa'ah. Karena bacanya la ilmul lisa'ah, la ilmun lisa'ah kan begitu. Karena disambung kan jadi la ilmul lisa'ah, ya kan? Nah, la ilmun benar-benar mengetahui hari kiamat. Sa'ah, hari sa'ah itu sebenarnya. Sa'ah, saat itu. Ya, jadi karena artinya ilmun itu mengetahui, para yang orang-orang yang mengerti bahasa Arab tidak mau hunya itu kepada Isa. Tapi bang, saya berbeda. Saya setuju hunya itu kepada Isa. Coba kita kaji ya bang. Tapi saya nggak percaya Isa itu tahu hari kiamat, gitu loh bang, maksud saya. Ini sebentar bang, biar dapat pengetahuan kita. Tuh aju grup nih ya, 61 ya. Kenapa saya katakan hunya itu kepada Isa? Karena konteks ayat sebelumnya itu Allah menceritakan Isa bang. Nih, sebentar ya. Dari mana dia nih? Sebentar. Nih. Walamma duriba benu Maryama masalan idza qaumuka minhu yasiddun. Ya. Al-Zukhruf ayat 57-nya. Dan ketika dijadikan putra Maryam permisalan, tiba-tiba kaummu karenanya mereka bersorak. Ya, jadi membandingkan Al-Masih dengan Allahnya yang punya anak bang, Quraisy bang. Dulu ya pagan Quraisy itu bang. Kan itu ceritanya ini. Ya kan baru 58 ya kita baca lagi. Dan mereka berkata,
apakah ilah-ilah kami lebih baik ataukah dia? Maksudnya merujuk kepada Isa itu loh. Apakah Allah kami yang punya anak Lata Uja itu Allahnya Quraisy, Bang, ya, yang lebih baik atau Isa? Mereka menjadikannya bagimu kecuali bantahan, bahkan mereka kaum yang suka bertengkar. Nah, kata Allah begitu, ya. In huwa illa abdun, ya betul, dia hamba Allah. Tidaklah dia Isa melainkan hamba. An'amna alaihi, kami telah beri nikmat atasnya, wa ja'alnahu mathalan li bani Israil, dan kami menjadikan dia contoh bagi Bani Israel. Nah, baru 60-nya. Dan jika kami menghendaki, niscaya kami jadikan dari kalian para malaikat di bumi mereka menggantikan. Ya, jadi intinya Allah ya berkehendak manusia ini berbuat dosa gitu, mengetahui gitu loh, Bang. Memang udah dalam pengetahuan Allah, makanya Allah bilang, "Kujadikan aja malaikat ini ya di bumi ini menggantikan kamu manusia," kan begitu ceritanya. Baru wa innahu la'ilmul lisa. Sesungguhnya dia tetap Isa. Tetap Isa, Bang, karena ayatnya menceritakan Isa. Tapi saya tidak membacanya itu la'ilmun, betul-betul Isa ngerti. Tahu. Tapi la'allamun. Bacanya itu la'allamun. Benar-benar pertanda bagi hari kiamat itu. Makanya Quran Abang salah. Makanya Abang nggak paham sih. Jadi Abang jujur deh, apakah Quran saat ini yang Abang pegang itu berbeda nggak dengan Quran versi-versi lain? Jujur Abang. Oke, Bang. Begini, Pernah Bang, tahu ya. nggak? Pernah tahu Ketika nggak? Abang Banyak itu, versi saya selalu Al-Quran itu ngikutin pernah tahu tidak? alurmu, kawan. Ya, Ya, saya ingin mengikuti alurmu. Begini, kawan. Ketika saya mengikuti alurmu, mengartikan itu terserah Abang gitu ya. Tapi ketika Abang itu membahas ayat itu, pengetahuan tentang hari kiamat sudah jelas, Bang. Di ayat itu bahwa kita sebagai Islam sudah mengimani dan berdasarkan Al-Quran sendiri bahwa Nabi Isa itu akan datang kelak sebelum datangnya hari kiamat. Makanya kenapa Nabi Isa itu identik dengan pengetahuan hari Sebentar, kiamat? Karena Bang. dia Abang menjadi salah. Bentar dulu, Bang. Bentar dulu. Justru bentar. Saya nanti Abang lanjutkan. Saya mau kritisi Iya, silakan. pernyataan Abang. Nabi Isa itu datang apa tadi, sebelum apa setelah kiamat? Sebelum kiamat. Sebelum Kan kiamat kata Nabi Abang. Isa Sebentar. itu- Sebelum kiamat Iya, Nabi Isa datang silakan. kan, betul. Sedangkan Iya. dalam Al-Quran yang menyaksikan hari kiamat itu Nabi Isa sendiri. Dikira saya bohong loh. Iya. Oke. Berarti Yang enggak. menyaksikan- Bentar. yang menyaksikan- Berarti enggak. Berarti salah ayatnya. Makin Begini, Bang. makin rancu Begini. berarti Al-Quran ini ya. Begini, Bang, yang rancu jangan digituin, Bang, kepalanya, Bang. Nanti tambah rusak, Bang. Oten bisa ateis semua itu, kawan. Bukan terbalik, nanti orang Islam yang jadi murtad atau ateis. Begini, kawan, tentang Bangkrut itu, tentang Bangkrut itu, bahwa di dalam Al-Quran sudah dijelaskan, Bang. Anda itu baca surat Az-Zumar ayat 4. Tolong Abang baca di situ. Ini gimana nih Abang nih ya, kita buktiin ya. Nih, dengar ya. Nih. Saya pikir saya bohong. Nih, surat An-Nisa kata Abang itu Isa datang sebelum kiamat. Loh, justru Isa menyaksikan hari kiamat kok. Coba, nih saya buktikan Bang ya. Bang, bukan cuman Isa yang menyaksikan hari kiamat itu, Bang. Coba saya baca dulu Bang, biar jelas ya. Semua manusia itu akan menyaksikan hari kiamat itu, Bang. Oke, saya jelas. Bagaimana, Bang? Ya, Saya silakan. bilang narasi Anda salah Bang Ana. Saya baca ya. Wa min ahlil kitab illa la yu'minan nabihi qabla mauti. Dengarkan ini kalimatnya. Wa yaumal qiyamati, dan hari kiamat, wa yaumal qiyamati, dan pada hari kiamat,
yakunu, dia menjadi, Isa ini maksudnya dia menjadi alaihim, atas mereka, syahida, menyaksikan. Berarti ayat ini Isa itu menyaksikan hari kiamat, bukan datang sebelum kiamat. Pas kiamat itulah dia datang dan disaksikan sama dia. Silakan Bang. Oke, begini Bang ya. Ketika Abang itu mengatakan bahwa Nabi Isa itu akan menyaksikan, oke, saya ikuti alurnya. Nabi Isa itu menyaksikan, Bang. Tapi ingat ya, bukan cuma Nabi Isa yang menyaksikan ya hari kiamat itu, tapi semua manusia ya yang hidup pada saat itu, semua akan menyaksikan betapa dahsyatnya hari kiamat itu. Begitu Bang. Kalau ayat, kalau pemahaman Islam Bang ya seperti itu. Di sini Bang tentang katanya Abang itu bahwa yang mengadili manusia itu adalah Nabi Isa. Oke, saya itu akan apa yang ngikutin alur Abang bahwa Nabi Isa itu akan mengadili manusia. Tapi ingat Bang, ketika Isa itu menjadi hakim, orang Islam itu Bang tidak menjadi tersangkanya Nabi Isa. Karena apa? Kata Nabi Muhammad ya, bahwa kedatangan Nabi Isa untuk kedua kalinya itu akan mematahkan salib, membunuh babi-babi itu ya, dan membebaskan jizyah gitu Bang. Itu 3 poin di situ. Jadi secara simbol ya, 1, mematahkan salib, bahwa Nabi Isa jelas tersangkanya para penuhan salib. 2, para pemakan babi itu Bang, ajarannya itu yang akan dipatahkan nanti oleh dan dibunuh semua pembasmi, kan begitu Bang. Terus ya bentar biar nggak jauh, pajak. Oke, biar nggak jauh ya, nggak jauh ya. Oke, kata Abang mematahkan salib, maksud Abang nanti pengikutnya nggak ada lagi, betul kan? Kalau dia datang menjadi pengikut Muhammad semua berarti kan, termasuk Nabi Isa-nya. Ya begitulah. Oke, kalau itu hadis itu bertentangan dengan Quran. Kalau bentar. Ya. Kalau pemahaman Abang seperti itu, kalau dalam Al-Quran sampai hari kiamat tetap ada pengikut Nabi Isa. Bahkan Allah unggulkan mereka Bang. Bagaimana? Justru aku juga pengikut Nabi Isa Bang. Apa pengikut Isa? Aduh teman-teman, itu Bang, bedakan pengikut dengan penuhan Bang. Saya pengikut Musa, saya pengikut Isa, saya pengikut Ibrahim. Makanya di dalam An-Nahl itu 1, 2, 3, ikutilah milah Ibrahim Bang. Gini. Cuma Nabi Isa yang harus diikuti. Pengikut Isa itu bersyariat pakai apa? Mereka berhukumnya dengan apa? Bersyariat dengan apa mereka? Dengan Quran. Gimana Bang ini? Maksudnya gimana Bang? Ya, coba syariat seperti apa? Syariat itu apa Bang? Berhukum. Iya, berhukum. Coba Al-Maidah 46 coba buka. Iya, 46 gimana Bang? 46. Ngaku pengikut Nabi Isa. Jadi dalam Al-Quran Allah mengatakan, dan kami teruskan jejak bagi mereka, maksudnya Bani Israel itu, dengan datangnya Isa, membenarkan dari kitab sebelumnya Taurat, dan kami memberinya Injil, di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Injil itu fungsinya sebagai pengajaran dan petunjuk bagi orang bertakwa. Jadi kalau Abang mau bertakwa, baca Injil. Kemudian di ayat setelahnya, berhukumlah pengikut Injil dengan apa yang Allah turunkan di dalam Injil, bukan di dalam Quran. Jadi pengikut Isa itu berhukumnya dengan Injil Bang Ana, bukan dengan Quran. Kok Abang mengaku pengikut Isa? Oke, ini sudah 22K ini penontonmu, kawan. Sudah 2K ini. Ya, tambah rame nih kawan.
Begini kawan ya, ketika abang itu menarasikan bahwa yang mengikuti Nabi Isa itu dijamin oleh Allah sampai akhir kiamat, itu benar bang. Bahwa yang Bukan mengikuti dijamin, Injil itu, mereka itu tetap eksis. Bahkan ya eksis bang. diunggulkan Oke. posisinya, kedudukannya sampai Ya, hari ya, oke. kiamat. Di atas Tadi orang-orang abang kafir, ya. bilang, iya. Ya, Tadi di atas abang orang-orang bilang, kafir. iya, yang menolak dia. Tadi abang bilang bahwa saat Nabi Isa turun, Nabi Isa ini akan meniadakan pengikut-pengikutnya. Ya kan, katanya habis semua menjadi pengikut Muhammad semua, termasuk Oke. Nabi Isa. Ya, di sini bang, di dalam Al-Quran bang, saya bacakan ya bang ya, di sini bang, kelak di akhir zaman ini bang. Walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadiw wa huwal haqqu mir rabbihim kafar anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Ini bang. Jadi jangan mengkafirkan ayat yang lain bang. Walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzzila ala Muhammadiw wa huwal haqqu mir rabbihim kafar anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Dan orang-orang yang beriman kepada Allah, mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka. Bukan mengikuti Nabi Isa. Apa Nabi masalah? Isa itu tidak ada di dalam Al-Quran bahwa mengikuti Nabi Isa bisa menebus dosa. Tapi mengikuti Nabi Muhammad sudah jelas di sini. Menghapus kesalahan-kesalahan dan memperbaiki keadaan manusia. Ini bang yang harus diikuti Nabi Isa kelak. Nabi Muhammad aja nggak ngerti apa yang terjadi pada dia. Abang. Gimana? Abang bilang Ini mengikuti Nabi oten tambah Muhammad itu bingung ada nih, Bang. keselamatan. Ini bohong ini teman-teman, bohong. Ini sudah baca ini baca. KS 47 ayat 2. Bohong. Walladzina amanu, ya, KS 47 ayat 2. Walladzina amanu wa amilus solihati wa amanu bima nuzila ala Muhammadiw wa haqqu mir rabbihim kafar anhum sayiatihim wa aslaha balahum. Dan orang-orang yang beriman. Sebentar, saya artikan dia benar. Bentar, saya artikan. Ya. Dan orang-orang amanu, pengikut Muhammad. Jadi kalian ini pengikut Muhammad, kata Allah, dan mengerjakan yang baik, beramal soleh, dan beriman dengan apa yang diturunkan atas Muhammad, wahuwal haqqa, dan dia kebenaran, mir rabbihim, dari Rabbnya, kafara anhum, ya, ditutup dari mereka sayyiatihim, kesalahan-kesalahan mereka, wa aslaha balahum, dan dia telah memperbaiki keadaan mereka. Ya iya bang, untuk pengikut Muhammad. Maksud saya itu begini, bentar, maksud saya ini ayatnya Betul begini. kan? Sebentar, maksud Ya, ayatnya begini. silakan. Pengikut Muhammad, kau udah punya nabi, kau punya nabi baru nih, ya. Kau ini ada nabi namanya Muhammad, ya. Tapi kau tuh ingat, kau beramal soleh, jangan sekedar imani aja. Ya, dan kamu beriman terhadap Quran ini. Konteks ayatnya begitu. Ya, makanya Nabi Muhammad bilang, ngerti Nabi Muhammad Anda melakukan perbuatan baik. Itu dulu dipahami, ada wa-atop-nya, ada syarat-syaratnya. Ya, makanya ini percis seperti narasi ayat Al-Baqarah ayat 62. Pengikut Muhammad itu ada jaminan keselamatan. Pengikut Musa juga ada, pengikut Isa juga ada. Bahkan Sabi'in pun ada. Emang nggak salah ayat ini, salahnya di mana? Dalam Al-Quran bang, ya. Di dalam Al-Quran, orang yang mengikuti dan beriman kepada Nabi Isa itu tidak menghapus kesalahan bang. Tidak ada di dalam Al-Quran bisa menghapus kesalahan dan memperbaiki keadaan nasib mereka. Kalau di Al-Quran sudah menjelaskan ketika Anda sudah beriman kepada Nabi Isa, maka kamu sempurna ketika beriman kepada Nabi Muhammad bang. Oke Bang Ana, kita tidak bahas pemahaman, kita baca yang tertulis lagi ya. Kita baca tertulis lagi.
Sebentar kita naikkan Bang Sunaria ya. Soalnya membaca penafsiran itu beda-beda nanti Bang. Kita membaca yang tertulis bahwa Quran meniru kitab sebelumnya tapi keliru. Tanda tanya. Oke, Bang Ana Alif sama Bang Sunaria ini berdua nih. Anda Muslim tidak, Pak Sunaria? Pak Sunaria? Halo. Anda Muslim? Halo Bang Trut. Anda Muslim? Waduh, suaranya nggak kedengaran Pak. Oke Pak Ana Alif, kita supaya kembali ke tema aja ya. Nanti kalau pemahaman-pemahaman Abang sampaikan, kita berbeda-beda Bang, malah debat kusir. Oke Bang. Ya, silakan kawan. Oke. Bang, dalam Abang buka surat Al-Baqarah ayat 210. Silakan Abang buka, bacakan yang tertulis saja Bang, jangan ditambah-tambahin. Al-Baqarah ayat 210. Saya juga ngecek, Abang juga baca. Atau saya yang baca? Saya aja Bang, baca Bang. Silakan. Soalnya agak masih saya baca Al-Quran. Gak apa-apa. Silakan. Pendek kok ayatnya, pendek, nggak terlalu panjang. Iya. Silakan. Sebenarnya saya ini, ya begini. Udah dua tadi teman-teman ya. Ini tiga ini ya. Quran sebentar bang. Teman-teman udah dua ya. Quran meniru kitab sebelumnya tapi dengan keliru ya. Coba yang ketiga ini coba dibaca bang. Hal yang juru, coba silakan saya mute. Al-Baqarah berapa bang? 102 ya. 210. Oh iya. Silakan. Ntar dulu. Tadi salah 210. Yang hal yang juru itu bang. Silakan bang. Ntar dulu bang, ini susah apa dicari nggak apa-apa, kita tunggu ya. Teman-teman dipantau terus ya live saya ya teman-teman ya. Tatap layar kasih supportnya teman-teman ya. Tatap layar kasih support. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Hal yanduruna illa ayatiyahumullah fi dhalalim minal ghamami wal malaikatu wa qudiyal wa ilallahi turja'ul umur. Ya. Hal yanduruna illa ayatiyahumullah. Ya. Tidak silakan, ada yang mereka tunggu-tunggu kecuali datangnya Allah bersama malaikat dalam naungan awan. Sedangkan perkara telah diputuskan dan kepada Allah lah segala perkara dikembalikan ya. Silakan apa? Oke. Kita baca yang tertulis. Apakah di situ datangnya kepada mereka itu Allah? Allah datang kan di sini di ayat ini? Yang datang itu Allah kan? Betul? Ya. Ada kata datangnya Allah, betul? Betul. Ya. Sabar. Ya sudah. Datangnya itu dalam naungan awan, di balik awan, betul? Oke. Dan dia datang beserta malaikatnya, betul? Kan wal malaikatu. Bang, saya tahu arahnya Bang kemana. Ya silakan. Berarti ada datang, Allah datang di balik awan dan para malaikat. Ya betul ya Bang? Oke, coba saya tanya teman-teman Oten nih, kalau ada di bawah nih. Ada nggak narasi datang, ya kan? Kemudian dalam naungan awan, kemudian beserta malaikatnya teman-teman ya. Ada nggak di Alkitab kalian? Di mana itu? Di mana? Kitab Wahyu. Ya sebutkan dong. Saya mana tahu Kitab Wahyu yang mana? Nih saya buka Kitab Wahyu yang mana? Coba. Di mana Kitab Wahyu yang mana? Coba ini saya ada Alkitab yang ini bentuk apa? Di Kitab Wahyu berapa? Wahyu 1 ayat 7. Oke, saya buka. Betul ya Wahyu 1 ayat 7 ya? Oke. Atau Abang deh yang buka. Nanti dikiranya saya mengada-ngada Bang Ana buka deh. Atau ada nggak apa-apa Bang, buka Bang. Nggak apa-apa Bang, buka Bang. Gini aja deh. Takutnya saya nanti di ini. Yang Kristen yang naik. Coba Kristen naik. Nggak apa-apa, kita tunggu sabar ya.
Yang Kristen naik minta permintaan. Yang Kristen naik minta permintaan. Ya, baca yang tertulis. Gak ada yang berani, sudah ATS semua. Bentar, Bang Ana, bentar. Silakan yang Kristen naik, bacakan juga nggak apa-apa. Nggak usah dibuka, bacakan aja. Kristen naik, silakan. Ya, Kristen naik, silakan. Saya tunggu. Kristen naik, silakan. Saya tunggu. Silakan, teman-teman. Yang Kristen naik, silakan. Saya tunggu ya. Narasi datang di balik awan beserta malaikat. Coba, saya tunggu. Solana, ini Bang Sola. Lukas 21:27. Banyak lagi. Markus 1:7, Markus 13:24-27. Ya yang mana lah, terserah lah ya. Ya. Oke Bang, sabar ya, kita tunggu ya. Kalian ini oten-oten ini nggak disuruh naik, nggak naik. Disuruh naik, nggak naik. Bingung saya Bang Ana nih sama mereka nih ya. Wahyu 1:7 katanya. Wahyu 1 ayatnya 7. Matius 16:27. Naik nggak apa-apa. Bacain aja dok kok. Habis itu turun. Siapa mau naik? Kanata. Saya naik Bang. Oke, Kanata. Oke. Kanata Hanjo, saya naikkan, nggak apa-apa. Yuk teman-teman, ada narasi datang, kemudian di balik awan bersama malaikat. Ya, teman-teman. Oke. Bang Hanajono, Kanata Hanajono Kristen? Iya, Kristen, Pak. Ada nggak di dalam Alkitab Abang narasinya itu datang di balik awan beserta malaikat? Coba disebutkan. Ada Bang, ada Bang. Matius 24 ayat 30 Pak. Coba gantian Bang Kanata dulu, silakan dibacakan. Kalau mau dibuka Pak, ya. boleh, kalau mau dibuka boleh, dibacakan boleh. Masih Ya, mencari saya Bang Kanata? bacakan. Silakan ya, Bang Sola dulu, silakan. Ya. Tunggu dulu. Aduh, masih nyari Bang Sola ini. Oke, Bang Kanata dulu, coba dilanjut. Silakan Bang Kanata. Matius pasal 24 ayat 30 Pak. Silakan dibacakan Pak. Kalau saya nggak tahu Pak. Silakan dibacakan Pak. Bunyinya Pak ya. Ya. Kemudian tanda putra manusia akan kelihatan di langit. Semua suku di bumi akan memukuli diri dengan sedih, dan mereka akan melihat putra manusia datang di atas awan-awan langit dengan kuasa dan kemuliaan yang besar. Oh, begitu. Datangnya Coba ada. kita lihat di satu terjemahan lagi Pak ya. Datangnya ada, awannya ada, malaikatnya belum. Bentar, kita lihat satu terjemahan Silakan. dari Lembaga Alkitab Indonesia, Pak. Cari, silakan. Matius 24 ayat 30 ya. Silakan. Bentar, Pak ya. Yang terbaca. Saya udah kedengaran nggak tadi, Bang? Boleh, Bang Sola silakan, Bang Sola. Ya, Kalau Anda silakan. Saya bacakan tadi, tapi sepertinya nggak dengar ya. Oh, Abang itu ini, apa namanya? Nah itu, ada yang bisa nggak teman-teman yang buka? Coba tirek, saya buka. Jadi harus ada datang, harus ada di balik awan, ada kata awan, harus ada kata malaikat. Silakan. Kalau di balik awan aja nggak bisa Bang? Coba Ibu Tirek, coba dibacakan apa? Aku mau bacakan yang dari Markus. Silakan. Markus 13 ayat 24 sampai 27. Tetapi pada masa itu sesudah siksaan itu matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit dan kuasa-kuasa langit akan goncang. Pada waktu itu orang akan melihat Anak Manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dan dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit.
Datang kekuasaannya, karena di situ kan ayatnya ada mengurusi, berarti lupa saya ada datang di balik awan malaikat mengurusin teman-teman. Ya, itu dari Markus. Sep, Ibu 13. Tirek, Ibu Tirek betul. Waduh. Nah, yang datang di situ siapa? Anak manusia, anak Iya. Allah. Iya, anak manusia, Yesus itu sendiri. Yang mana nih Bang Analep? Di kitab sebelumnya yang datang di balik awan bersama malaikat mengurusi urusan itu Yesus, bukan Allah. Di kitab Abang yang turun Allah. Gimana? Saya bacakan Bang ya. Lo Bang, gimana? saya bacakan ya. Lo gimana? Ternyata Bang? penggemar Nabi Isa itu banyak ya. Ya nanti ini, halo. Halo, Bang. Bentar. Ini Bang, saya Bukan- bacakan Bang ya. Bentar. Pak, Ibu Tirek, Saya coba bacakan diulangi lagi Ibu Tirek. Bang, ya. Sebentar Bang Ana, coba Hari diulangi ayat Ibu 6. Tirek. Bu Tirek, Ya ayyuhalladzina. bentar. Bu Tirek dibacakan ulang pelan-pelan saja, tapi agak kuat sedikit ya. Coba Oh iya, silakan. boleh. Ya, ini Markus 13 ayat 24 sampai 27. Itu judulnya tentang kedatangan anak manusia, perumpamaan tentang pohon ara, itu judulnya ya. Isinya itu yang ayat 24. Tetapi pada masa itu, sesudah siksaan itu, matahari akan menjadi gelap dan bulan tidak bercahaya, ayat 25. Dan bintang-bintang akan berjatuhan dari langit, dan kuasa-kuasa langit akan goncang, ayat 26. Pada waktu itu, orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Ayat 27, dan pada waktu itu pun ia akan menyuruh keluar malaikat-malaikatnya dan akan mengumpulkan orang-orang pilihannya dari keempat penjuru bumi, dari ujung bumi sampai ke ujung langit. Sudah? Sudah. Oke, saya simpulkan. Ada kata datang, ada kata mengurusi segala urusan, terus ada kata malaikat, ada di balik awan. Ya. Nah, saya konteksnya di ayat itu yang datang itu siapa? Yesus Kristus. Kalau di Quran Bang Ana itu yang datang Allah. Gimana ini Bang Ana? Oke, saya jawab ya. Ya. Saya jawab. Di dalam kitab Kristen itu ada anak manusia, itu anak Allah katanya ya. Tapi Al-Quran sendiri menegaskan dan menolak pernyataan seperti itu. Di sini Bang ya, saya bacakan di As-Zumar ayat 4. Lau aradallahu ayattahida walada. Waladal lastafa mimma yahluku ma yasha subhanahu wallahu wahidul qahhar. Bang, gini loh Bang Ana. Sekiranya Allah, Ngerti tar maksud. dulu Bang, tar dulu. Ya, silakan, Bang. Sekiranya Allah hendak mengambil anak, tentu dia akan memilih apa yang dia kehendaki dari apa yang telah diciptakannya. Maha suci dia, dialah Allah yang Maha Esa, Maha Perkasa. Jadi Allah itu tidak butuh sekutu Bang, apalagi anak di luar Al-Quran itu sendiri. Ini sudah ditolak ya satu ya, karena di dalam kitab mereka anak yang datang katanya. Di sini Allah tidak ya, sudah menekankan bahwa Allah, jika Allah menghendak mengambil anak, tentu dia memilih apa yang dia kehendaki dari Oke, apa yang sudah. telah diciptakannya. Maha sudah. suci dia, dialah yang Maha Esa. Jadi Esa Bang, satu, Ya. Allah tidak membutuhkan anak di situ ya. Gini Silakan. Bang, oke. Memang Allah itu tidak mempunyai anak yang biologis, anak yang dilahirkan itu nama bahasa Arab itu disebut waladun. Waladun. Ya, kenapa Allah tidak mempunyai waladun? Karena Allah nggak punya istri. Oke. Bentar. Betul, Tapi betul. Bentar. Ya, betul, Tapi betul. Allah punya ibnullah. Iya Punya betul. anak yang bukan anak biologis, maksudnya anak yang didekatkan sama adalah orang yang diksinya muqarrabin, yang didekatkan sama Allah, itulah sebutannya ibnullah. Siapa aja di Quran? Uzair, Al-Masih putra Maryam, orang Wayudi bilang Uzair, ya otan-otan bilang Al-Masih. Tapi sebenarnya itu dikritisi juga Bang Ana.
sebenarnya ada juga yang ibnullah sebelum mereka, sebelum Uzair, sebelum Al-Masih. Artinya ibnullah itu bukan dua ini aja. Ngerti nggak maksud saya? Tapi yang namanya anak anak ibnullah, bentar. Yang namanya ibnullah, Muhammad pun bisa ibnullah. Tapi yang ibnullah masih hidup, ya cuma Al-Masih putra Maryam. Ya, kita kembali ke tema, ya. Bu Tirek saya turunkan, makasih Bu Tirek. Makasih ya Bu Tirek ya. Saya turunkan Bu, mohon maaf ya. Oke, Abang udah jelas kan? Nah, diksi ayat Quran yang Abang baca, yang turun itu Allah, betul. Di balik awan, menyelesaikan segala urusan. Jawabannya Bang, malaikatnya. ini Bang. Ini jawabannya ya. Ya saya bacakan ya. Yes. Bacakan yang tertulis aja Bang. Jangan dikotak-katik ayatnya. Silakan. Diulangi lagi. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum naro. Bang, Abang jeda-jeda Bang. Ketika ada orang bertanya tentang Al-Quran, Bang. Mohon maaf Bang. Mantul ya. Teman-teman, jelas ayat Qur'annya yang turun itu siapa? Allah. Di balik awan beserta malaikatnya. Untuk apa? Menyelesaikan urusan-urusan perkara-perkara. Betul kan? Jadi ada datang, kemudian di balik awan datangnya, kemudian apa tadi di Al-Baqarah 210, menyelesaikan segala urusan perkara. Ya kan? Nah, ternyata diksi itu kan mirip ya dari kitab sebelumnya. Datang tadi dibacakan Ibu Tirek, di balik awan beserta malaikatnya menyelesaikan segala urusan-urusan. Ya, yang dia berkuasa itu untuk itu kan. Maksudnya kan Al-Baqarah 210 itu kan Allah yang mengurusi, yang memberikan kuasa, yang memutuskan urusan-urusan itu kan. Betul nggak? Masalahnya itu Quran meniru kitab suci sebelumnya, tapi dengan keliru. Yang kelirunya apa? Di Quran Allah yang datang di balik awan beserta malaikat menyelesaikan segala urusan. Di kitab sebelumnya yang datang Yesus Kristus. Ngerti nggak maksud saya teman-teman? Berarti Al-Quran meniru kitab sebelumnya tapi keliru. Jadi pembelaanmu apa terhadap Quran ini, apa pembelaannya? Ya, betul nggak maksud saya? Betul nggak? Betul nggak itu teman? Dibilang keliru nggak percaya. Ya, sama narasinya. Datang di balik awan beserta malaikat mengurusi segala urusan. Di Quran yang datang Allah, tapi ya di Alkitab yang datang Yesus. Sama nggak itu? Kan beda katanya, beda. Kecuali kalian ngalah. Kalau memang acuan kebenaran itu kitab sebelumnya, ya kecuali ya, ini kecuali nih teman-teman, kecuali ingat. Kecuali kalian mengatakan bahwa membenarkan kitab mereka itu bahwa Yesus adalah Allah. Wah, gak berat teman-teman, berat. Ya kan? Wah, kalau enggak Quranmu dibilang meniru kitab sebelum, meniru Alkitab dengan cara yang keliru. Kenapa nih ada yang typing itu tema Edis tadi malam? Ada nggak Edis mengatakan apa yang saya katakan teman-teman?
Syekh Edis itu ya kalah sama Syekh The Truth. Nggak ada gitu loh. Jadi kalau saya naik ke Komal Edis teman-teman ya, misal ya saya bawa 3 ayat ini aja. Baber. Makanya saya bilang teman-teman ya, kalau makin dibuka kebenaran Quran ini, makin banyak yang murtad. Ya kalian harus mengakui Al-Quran datang membenarkan kok. 10 ayat lebih di Quran. Al-Quran datang membenarkan kitab sebelumnya. Ya kan? Kalau narasi kitab sebelumnya benar, supaya tidak dikatakan Al-Quran mencontek Alkitab dengan cara yang keliru, maka kamu harus mengakui Al-Masih itu adalah Allah. Berat, saudara. Aduh. Ya kan? Itu baru 3 ayat ya. Mau lagi yang lain? Mau lagi? Mau lagi tidak? Mau lagi? Berat ini ya. Yaudah ya, ikuti terus ya teman-teman ya. Saya cukupkanlah sampai sekiannya. Ikuti, yang belum follow silakan follow. Ya bagi saudara punya teman, kalian misalnya punya teman nih, ya kan? Kasih tahu itu ada, ikuti follow The Truth 11 WA ya. Ini ikuti akun TikToknya yang ini ya teman-teman ya. Ikuti saya ya. Makanya Quran ini dikatakan di Quran meneguhkan hati orang-orang yang beriman. Beriman siapa? Kabar gembira bagi orang-orang yang percaya kepada Sang Maha Pencipta. Busra wa hudan wa busra lil muslimin ya. Kepada siapa aja ya, kepada Hindu, Buddha, Kristen, Wahyudi ya, gitu loh teman-teman ya. Dan kalau kita mengkaji Quran dengan utuh, itu pasti bakal titik temunya ada gitu loh ya. Sedangkan kemarin aja yang saya buat di bagan struktur setelah Nabi Isa turun kedua kali, ya itu bagannya harus seperti itu. Harus seperti bagan itu. Kalau enggak salah. Ya, ternyata itu narasi-narasi Alkitab itu sama. Jadi maksudnya begini. Setelah saya pahami itu begini teman-teman ya. Setelah saya pahami itu begini. Jadi sebenarnya Al-Masih itu adalah model. Ya, model semua manusia itu seperti dia gitu loh. Makanya saya memahami apa yang dilakukan Al-Masih, dia membangkitkan orang mati, dia menyembuhkan orang buta, kuasa-kuasa ilahi itu. Bukan hanya dia saja yang dapat melakukannya sebenarnya, kita pun bisa. Ya, kita sebenarnya bisa, cuma kita belum terasa untuk ke situ, teman-teman. Ya, kita itu makom kita itu, keilahian kita ini enggak 100% gitu loh, teman-teman. Ya, karena kita enggak terlatih untuk itu. Ya, kita ini enggak terlatih buat itu. Seharusnya kita juga bisa membangkitkan orang mati sebenarnya. Ya, cuma kita enggak terlatih, terhijab dengan dunia ini gitu loh. Dengan tipuan-tipuan yang sekarang ini kita lihat, tipuan-tipuan iblis begitu loh. Seperti itu ya. Jadi sebenarnya Allah itu ada dalam dirimu. Sebenarnya ada dalam diri kita ini. Dan pada hakikatnya kita inilah Allah itu. Nggak ada yang bukan Allah di dunia ini. Nggak ada. Semuanya Dia. Baik yang kelihatan maupun yang tak kelihatan. Ya, sebenarnya kita itu nggak ada, yang ada hanya Dia, teman-teman. Oke ya. Terima kasih atas perhatiannya ya. Terbukti bahwa Quran meniru Alkitab, tapi dengan keliru ya.
kelirunya itu tanda kutip kan begitu kan, tanda kutip. Berat. Berat. Ya, terima kasih ya. Dalam diskursus antaragama, salah satu poin yang kerap menjadi perdebatan adalah posisi umat Islam terhadap Injil yang beredar saat ini. Banyak Muslim meyakini bahwa Injil yang ada sekarang telah mengalami perubahan tahrif atau distorsi, dan karenanya, tidak bisa lagi dijadikan sumber kebenaran sejati sebagaimana wahyu yang asli kepada Nabi Isa, Yesus. Namun, pandangan ini patut dikritisi secara serius baik dari segi historis, logis, maupun teologis. Pertama-tama, kritik terhadap Injil yang ada sekarang seringkali tidak disertai bukti historis yang memadai. Teks-teks perjanjian baru yang dimiliki oleh umat Kristen saat ini, seperti Injil Matius, Markus, Lukas, dan Yohanes, memiliki bukti manuskrip yang sangat kuat dan melimpah. Bahkan, ada ribuan naskah kuno dalam bahasa Yunani dan terjemahan awal yang berasal dari abad kedua dan ketiga, jauh sebelum Islam muncul. Jika benar terjadi penyimpangan besar terhadap Injil, siapakah yang menyimpangkannya? Kapan? Di mana? Dan bukti apa yang mendukung hal itu? Mengklaim adanya penyimpangan tanpa memberikan bukti konkret adalah bentuk spekulasi yang lemah. Bahkan para sarjana Muslim awal seperti Ibn Ishaq atau bahkan Al-Tabari mengakui bahwa sebagian isi Injil dan Taurat masih mengandung kebenaran. Al-Quran sendiri dalam beberapa ayat menyebutkan bahwa Taurat dan Injil adalah petunjuk dan cahaya, misalnya surah Al-Maidah 44-47. Bahkan dalam Al-Maidah 47 dikatakan, dan hendaklah ahli Injil memutuskan perkara menurut apa yang diturunkan Allah di dalamnya. Jika Allah memerintahkan para pengikut Injil untuk berhukum kepada Injil, maka logisnya Injil itu harus masih utuh dan layak dijadikan rujukan hukum. Jika Injil telah rusak atau diubah total, maka perintah itu menjadi tidak masuk akal. Bagaimana mungkin Allah yang Maha Mengetahui memerintahkan manusia mengikuti kitab yang sudah rusak? Banyak Muslim merujuk pada konsep tahrif, penyimpangan sebagai dasar penolakan terhadap Injil. Tapi tahrif itu sendiri diperdebatkan maknanya, apakah merujuk pada perubahan teks tahrif lafzi atau hanya perubahan penafsiran tahrif manawi. Jika hanya penafsirannya yang keliru, maka teks Injil seharusnya masih bisa dibaca dan dipahami secara benar. Tapi jika teksnya sendiri yang rusak, mengapa tidak ada upaya dari Allah, menurut perspektif Islam untuk melestarikan wahyu itu, sebagaimana yang diklaim dilakukan terhadap Al-Quran? Bukankah Allah juga Maha Kuasa untuk menjaga wahyu-wahyu sebelumnya? Menolak Injil sama saja dengan menolak ajaran Nabi Isa. Banyak Muslim merasa nyaman mengatakan bahwa mereka menghormati Yesus sebagai Nabi, tapi secara bersamaan menolak kitab-kitab yang memuat ajarannya. Ini adalah posisi yang kontradiktif. Bagaimana seseorang bisa mengaku mengikuti atau menghormati seorang Nabi jika semua yang diwariskan tentang dirinya ditolak mentah-mentah tanpa kajian kritis? Dalam dialog antariman, penting untuk mengakui bahwa masing-masing pihak membawa kepercayaannya sendiri. Namun, kritik terhadap kitab suci pihak lain harus didasarkan pada bukti yang adil, bukan asumsi teologis internal. Ketika Muslim menolak Injil hanya karena Al-Quran bilang begitu, itu adalah argumen sirkuler yang tidak bisa diterima oleh pihak luar. Sebaliknya, jika ingin mengkritik Injil, maka harus dilakukan melalui metode historis, linguistik, dan tekstual yang diakui secara ilmiah, bukan hanya berdasarkan doktrin. Menolak Injil yang ada saat ini tanpa memahami isinya secara menyeluruh dan tanpa bukti historis yang kuat bukan hanya bentuk keengganan intelektual, tapi juga mencerminkan pendekatan teologis yang tertutup. Jika Islam mengklaim sebagai agama yang menghormati semua nabi dan kitab suci, maka penghormatan itu harus diwujudkan dengan cara membaca, mengkaji, dan berdialog secara adil, bukan dengan penolakan otomatis. Jika Anda suka dengan video ini berikan like, komentar, subscribe dan bagikan video Al-Murid. Salam Murid Kristus.